are my obsession. Viginti. Oke, kimak-kimakku sekalian, welcome back di channel Viginti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel Sentoin Hakken Shimasu volume ketiga part yang ketiga. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, mohon dukungan dan support kalian lah ya kimak-kimakku sekalian, dengan cara tekan tombol like dan subrek biar channel kecil kita ini makin berkembang, oke? Baiklah, gak usah banyak basa-basi, kita langsung masuk gas ke pembahasannya. Kita lanjutkan dari part sebelumnya, yaitu masih di chapter keempatnya. Kemudian keesokan harinya, tepatnya hari kedua festival berlangsung, Rokugo, Alice, dan Rose sedang berjalan-jalan di festival. Tiba-tiba, Rokugo menyuruh Rose untuk masuk ke salah satu boneka binatang yang ada di situ. Rokugo berkata kalau ia mempunyai sebuah pekerjaan untuk Rose, yaitu untuk menyamar sebagai salah satu cucu dari seorang kakek. Kemudian Alice menyambung kalau kakek itu menjanjikan sebuah uang kalau ia bisa bertemu kembali dengan roh cucunya. Rokugo pun menyuruh Rose untuk menyamar sebagai cucu dari kakek tersebut menggunakan kostum boneka binatang. Rokugo menjanjikan akan mentraktiri Rose makan sepuasnya nantinya. Awalnya Rose tetap menolak permintaan tersebut. Ia tidak percaya kalau Rokugo akan menepati janjinya. Kemudian Alice menyambung dengan berkata kalau kakek itu setiap tahunnya menunggu kepulangan cucunya. Mendengar cerita itu, Rose pun teringat dengan kakeknya. Mau tidak mau, ia pun mengikuti perintah dari mereka berdua. Kemudian setelah menjumpai kakek tersebut, Rose langsung berpura-pura seperti cucunya. Namun kakek tersebut memanggil Rose dengan sebutan Pastras C, yang dimana itu merupakan nama anjing peliharaan. Rose yang mendengar itu langsung memberontak dan ingin keluar dari kostumnya. Rose berkata kalau ia setuju karena mengira kalau ia akan berperan sebagai cucu dan bukan sebagai binatang peliharaan. Rokugo pun terus membujuk Rose agar tidak membuat kakek tersebut bersedih. Mendengar itu, sekali lagi mau tidak mau Rose pun hanya bisa menurut. Ia pun mulai jalan dengan merangkak meniru gaya anjing berjalan. Namun pada saat sedang berjalan di samping kakek tersebut, kakek itu heran mengapa Rose berjalan dengan merangkak. Rokugo dan Alice yang mendengar itu pun juga heran. Karena pada dasarnya memang begitulah cara anjing berjalan. Kemudian kakek itu berkata kalau binatang peliharaannya bukanlah seekor anjing, namun seekor gorila. Mendengar itu, Rokugo pun langsung ingin menghajar kakek tersebut. Namun Rose langsung menghentikannya. Rose masih bertingkah layaknya gorila peliharaan kakek tersebut. Rose berkata kalau ia akan berpura-pura sebagai gorila sampai kakek tersebut puas. Kakek tersebut pun membawa Rose makan dan kemudian membayar uang yang sudah ia janjikan tadi kepada Alice. Kemudian keesokan harinya, Rokugo sedang berjalan-jalan di festival lagi. Itu merupakan festival hari yang ketiga. Snow masih ditahan di penjara karena tidak mau mengembalikan uang dari pelanggan yang waktu itu ia tipu. Snow pun menuntut akan memanggil pengacara untuknya, dan pengacara itu ialah Alice. Alice cukup banyak mengetahui undang-undang di negara Grace, sehingga ia bisa menjadi pengacara untuk Snow. Kemudian saat sedang berjalan, tiba-tiba Grim mendatangi Rokugo yang sedang asik makan sate di salah satu kios. Grim berkata kalau ia sangat kesal kepada Rokugo yang selalu hilang saat dibutuhkan. Grim pun menawarkan kencan di pinggir sungai kalau Rokugo mau membantunya mengurus festival undead. Rokugo pun mau tidak mau mengikuti rencana Grim sementara dan mereka pergi ke pinggir sungai. Sesampainya di sana, Grim kembali membujuk Rokugo untuk membantunya. Grim berkata kalau ia akan mengajak Rokugo pergi berdua saat malam kalau Rokugo mau membantunya. Akan tetapi Rokugo kembali terus menolak. Grim berkata kalau Rokugo mirip seperti Snow, yaitu tsundere. Grim berkata, bagaimana bisa Rokugo menolak kencan dari seorang wanita cantik seperti dirinya? Namun Rokugo membalas kalau ia menolak karena memang tidak tertarik dengan wanita seperti Grim. Rokugo berkata kalau ia hanya akan mengejar wanita yang menurutnya menarik. Rokugo pun berkata mengapa ia harus membantu Grim kali ini. Grim pun menjawab kalau festival undead kali ini sangatlah aneh. Grim berkata kalau banyak sekali laporan mengenai kejadian-kejadian yang janggal yang terjadi pada festival ini, seperti boneka binatang yang terbakar,
adanya bayangan hitam yang menyusup ke kastil dan sebagainya. Rokugo yang mendengar semua laporan itu sadar kalau keanehan itu tercipta karena ulah mereka sendiri. Rokugo pun berkata kepada Grim kalau itu semua tidak perlu dikhawatirkan. Namun Grim yang tidak tahu kejadian sebenarnya tetap bersikeras menganggap itu berbahaya. Mendengar laporan tersebut, Rokugo pun merasa bersalah karena sudah menyusahkan Grim secara tidak langsung. Ia pun berkata kalau ia akan mentraktir Grim sebagai gantinya. Rokugo pun membawa Grim ke sebuah toko perhiasan untuk membelikannya sebuah kalung. Mendengar itu, Grim berkata kalau Rokugo tidak boleh terlalu baik kepadanya. Kalau tidak, ia nanti bisa jatuh cinta. Kemudian sesampainya di toko perhiasan, Rokugo dengan spontan berkata kalau mereka ingin membeli sebuah kalung. Seketika, orang-orang di sekitar mereka langsung menatapi mereka berdua. Rokugo pun bertanya-tanya kepada Grim apa yang sudah terjadi. Grim berkata kalau kalung itu menandakan sepasang kekasih. Rokugo pun berkata kalau ia membelikan kalung hanya sebagai bentuk rasa bersalahnya karena sudah merepotkan Grim dan menolak bantuannya. Namun wajah Grim memerah. Ia berpikir kalau Rokugo sudah menggodanya dengan membelikannya kalung. Grim pun berkata kalau mereka masih jomblo hingga 10 tahun ke depan, maka mereka berdua harus menikah. Grim pun dengan cepat langsung mengeluarkan surat perjanjian pernikahan sebagai bukti tulisnya. Kemudian setelah memberikan Grim kalung sebagai bentuk rasa bersalah, Rokugo pun menjelaskan semuanya kepada Grim. Mulai dari Heine lah yang menyebabkan boneka binatang terbakar dan yang lainnya. Grim yang mengetahui kalau semua laporan tadi ternyata berasal dari Rokugo, ia pun langsung seketika juga lemas. Grim pun meminta kalung yang lebih mahal sebagai gantinya. Kemudian pada saat selesai menenangkan Grim yang sedang marah, tiba-tiba para boneka binatang datang dan mengepung mereka. Awalnya Grim mengira kalau itu pasti perbuatan Rokugo lagi. Namun Rokugo langsung menyangkal kalau itu bukan perbuatannya. Para boneka binatang itu pun langsung menghempaskan kursi roda Grim hingga rusak. Mau tidak mau, Rokugo pun terpaksa menggendong Grim sambil berlari. Para boneka tadi pun terus mengejar sambil menyerang. Rokugo sempat membalas serangannya namun tidak mempan. Mau tidak mau mereka pun terus memutuskan untuk lari. Rokugo menggendong Grim di punggungnya. Namun Grim protes karena roknya terangkat di posisi seperti itu. Grim pun meminta Rokugo untuk menggendongnya di depan layaknya Tuan Putri. Karena tidak ingin terhambat, Rokugo pun mau tidak mau mengubah posisi menggendongnya. Setelah dilempar, Grim pun menghindari serangan para boneka binatang tersebut dan mencoba mengejar Rokugo. Rokugo menembak beberapa boneka binatang yang sedang mengejar mereka. Grim pun mencoba mengeluarkan sihirnya dengan menyebutkan nama Genalit, yaitu dewanya para undead. Namun para roh yang ada di dalam boneka tersebut tidak bereaksi mendengar nama Genalit. Grim pun berpikir bahwa roh-roh di dalam boneka tersebut sudah dikendalikan oleh Necromancer. Tiba-tiba terdengar suara dari para boneka binatang tersebut. Ternyata para boneka binatang itu dikendalikan oleh Gadalkan Sitana, yaitu salah satu dari keempat petinggi Raja Iblis yang dulu pernah dikalahkan Rokugo. Mendengar itu pun Rokugo langsung teringat kepada kejadian pada saat Gadalgan menghancurkan kepala Grim dulu. Mereka pun masih mencoba lari menjauhi kota. Namun tiba-tiba sekelompok zombie muncul di hadapan mereka seperti waktu itu. Melihat itu, Grim kembali menggunakan sihir pemusnahnya untuk menyadarkan para zombie yang sedang dikendalikan tersebut. Alhasil para zombie yang terkena sihir Grim tadi kembali sadar dari pengaruh sihir Gadalkan. Mereka pun sadar kalau Grim yang ada di depan mereka merupakan undead utusan dari Genalit. Para zombie tadi pun langsung memohon ampun dan pergi. Rokugo yang melihat sifat Grim seperti orang suci sangat terkejut. Grim berkata kalau ia punya alasan untuk tidak menunjukkan sifatnya yang ini. Kemudian Rokugo pun mencoba menghubungi Alice untuk meminta bantuan. Rokugo pun menjelaskan semua situasinya termasuk kebangkitan Gadalkan. Grim berkata kalau Gadalkan menuju ke arah kastil dikarenakan kepalanya masih ada di sana. Dan alasan dia bisa hidup kembali itu dikarenakan festival undead masih berjalan. Alice pun berkata kalau Snow akan membereskan kekacauan para boneka binatang di kota, sehingga Rokugo dan Grim bisa langsung bergegas menuju ke kastil untuk menghadang Gadalkan. Sesampainya di pintu gerbang, Rokugo melihat Snow yang sedang melawan para undead menggunakan pedang Flame Japer 3 miliknya. Snow membakar para zombie dan para boneka binatang yang mendekati gerbang.
Rakugo bergegas langsung menahan Snow agar berhenti menyerang. Rakugo menahan Snow karena ia mengabaikan perintah dari Alice, yaitu untuk menjaga keamanan kota. Akibatnya, kekacauan di kota pun tidak terkendali, dan mereka kehilangan para boneka binatang tadi. Namun Rakugo bertanya kepada Snow apakah Gadalkan sudah melewati gerbang tersebut. Snow berkata kalau ia dari tadi sudah berjaga di sini, dan belum ada tanda-tanda Gadalkan datang. Rakugo dan Grimm yang mendengar itu pun sedikit lega, karena biarpun mereka kehilangan boneka binatang tadi, setidaknya Gadalkan belum masuk ke dalam kastil. Namun, tiba-tiba lonceng dari dalam kastil berbunyi keras, yang menandakan ada undead yang sudah masuk ke dalam kastil. Rakugo dan Grimm pun langsung memandang Snow yang tadi barusan berkata kalau tidak ada yang masuk ke dalam kastil. Snow yang panik kembali menjawab kalau ia memang sudah dari tadi berjaga di sini. Snow berkata bisa saja para boneka binatang itu masuk dari pintu lain selain gerbang. Mendengar perkataan Snow tersebut, Rakugo tiba-tiba teringat mengenai jalur memanjat yang sudah ia buat di tembok setiap kali menyusup ke dalam kastil. Rakugo pun berkata kalau mereka hanya perlu fokus kepada dua boneka binatang yang sudah masuk ke dalam kastil tersebut. Kedua boneka binatang itu saling bertengkar satu sama lain. Salah satunya ialah boneka berbentuk kucing yang membawa senjata dan satu lagi ialah berbentuk anjing. Rakugo berkata Gadalkan pasti berada di dalam boneka kucing yang membawa senjata tersebut. Dan yang berada di dalam boneka mirip anjing tersebut pastilah Rose. Rose mencoba melawan Gadalkan dengan memberinya beberapa pukulan. Namun satupun serangan Rose tidak ada yang mempan. Rakugo yang melihat Rose terdesak langsung mencoba memprovokasi Gadalkan. Rakugo sadar kalau Gadalkan ialah tipe yang gampang emosi. Rakugo pun mencoba mengulur waktu dengan memprovokasi Gadalkan. Snow sedikit terkesan melihat cara Rakugo memprovokasi lawannya, karena buktinya Gadalkan semakin emosi dan tidak sabaran. Tiba-tiba Gadalkan berkata kalau ini sudah saatnya. Dan seketika itu juga salah satu kaca dari dalam kastil pecah dan muncul beberapa gargoyle yang merupakan anak buah Gadalkan, sedang membawa kepala Gadalkan. Rakugo dan yang lainnya pun berusaha mencegah Gadalkan mendapatkan kepalanya lagi. Rakugo langsung menembak gargoyle tadi yang sedang terbang tersebut. Setelah terjatuh, Rose dengan cepat langsung menendang kepala Gadalkan hingga terhempas ke dinding kastil. Melihat kepalanya yang sudah hancur menabrak dinding, Gadalkan pun hanya bisa diam berdiri sambil berputus asa. Namun di saat Rakugo dan yang lainnya sedang tertawa melihat keadaan Gadalkan, ia pun langsung membentuk tubuh barunya dari tanah, persis yang bagaimana cara Grimm membuat boneka tanah waktu itu. Namun saat itu juga Alice datang membawa pedang air baso milik Rakugo. Rakugo dan kawan-kawan sudah berhasil mengulur waktu sampai Alice tiba. Dengan cepat Rakugo langsung menebas Gadalkan. Setelah tubuh Gadalkan hancur lebur, dengan cepat Grimm datang dan menggunakan sihir penyucian miliknya. Grimm bertujuan agar Gadalkan dapat beristirahat dengan tenang selamanya dan tidak akan bangkit kembali. Grimm pun mulai membacakan mantra sihirnya, dan seketika itu juga Gadalkan musnah, begitu juga dengan Grimm. Lagi-lagi Grimm bunuh diri dengan sihirnya. Okelah Kima, inilah akhir dari pembahasan part ketiganya, sekaligus mengakhiri pembahasan dari volume ketiganya juga. Next, kalau rame, kita akan lanjutkan ke volume keempatnya, dan seterusnya. Oke cuy? Bella, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subrek, and goodbye Kima. So